Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Pembacaan dari kitab Bilangan bab 11 ayat 4. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula, serta berkata, "Siapakah yang akan memberi kita makan daging?" Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir adalah Tuhan yang penuh kuasa dan penyedia segala sesuatu. Selain memberikan perlindungan tiang api di malam hari dan tiang awan di siang hari, sewaktu di padang gurun menuju tanah perjanjian, Tuhan juga menyediakan makanan bagi mereka. Makanan yang diberikan Tuhan adalah roti yang disebut mana oleh bangsa Israel. Mana tersebut berwarna putih mirip ketumbar dan rasanya seperti kue madu. Roti itu diturunkan Tuhan dari langit, dan yang mengherankan, sebegitu banyaknya roti yang jatuh dari langit, sehingga dapat mengenyangkan seluruh bangsa Israel. Disinilah bukti kedahsyatan dan pemeliharaan Tuhan secara nyata. Rupanya berkat mana yang diberikan Tuhan kepada mereka tidak cukup memuaskan. Sebab di antara mereka ada orang-orang bajingan yang dikuasai oleh nafsu rakus. Berkat jasmani yang mereka peroleh dari Tuhan dianggap tidak sebanding dengan apa yang pernah mereka dapatkan di Mesir. Orang-orang yang kemasukan nafsu rakus ini tidak puas dengan mana yang Tuhan berikan. Mereka meminta daging. Sebenarnya permintaan mereka untuk mendapat daging tidaklah salah, dan Tuhan pasti akan menyediakannya. Tetapi persoalannya adalah mereka menangis, di mana tangisan mereka berisi gerutu, penyesalan, tidak mensyukuri berkat Tuhan, dan mungkin saja mereka beranggapan bahwa Tuhan akan menyengsarakan mereka. Provokasi para bajingan yang kemasukan nafsu rakus begitu kuat memengaruhi bangsa Israel, sehingga Tuhan menjadi murka. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan tetap menyediakan daging untuk mereka dan meringankan tanggung jawab Musa dengan mengangkat 70 tua-tua untuk bersama-sama memikul tanggung jawab atas bangsa tersebut. Kuasa Tuhan begitu dahsyat sehingga mampu menyediakan daging yang bisa dikonsumsi seluruh bangsa Israel. Bangsa yang jumlahnya tidak sedikit. Peristiwa ini terjadi secara spektakuler. Burung-burung puyuh dibawa oleh angin dan dihamburkan di sekitar perkemahan begitu banyaknya, bahkan tinggi tumpukan burung-burung puyuh yang berjatuhan kira-kira 2 hasta dari atas bumi. Berkat Tuhan melimpah, namun rupanya bangsa tersebut sangat rakus. Buktinya setiap orang sedikitnya mengumpulkan 10 homer. Kerakusannya lah yang membuat Tuhan murka dengan mendatangkan tulah terhadap mereka. Tempat itu disebut Kibrot Ta'awa, tempat orang-orang rakus dikuburkan. Bilangan 11 ayat 33. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, belajar dari peristiwa Kibrot Ta'awa ini, hendaknya kita tidak menjadi orang-orang yang rakus, bukan saja dalam hal makanan, tapi juga dalam pekerjaan, pelayanan, jabatan, bahkan dalam segala aspek kehidupan kita. Kuasailah diri kita sedemikian rupa agar tidak menjadi rakus harta, jabatan, makanan, dan lain-lain. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, ajarilah aku untuk bisa menguasai diri dan selalu bersyukur atas berkat-Mu. Aku mau mencukupkan diri dengan berkat yang ada. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.